نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة أعزني الله وإياكم. Pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini pada tanggal 9 Dzulhijjah 1434 Hijriah. Di hari yang mulia ini, hari di mana saudara-saudara kita al-Hujjaj, para jamaah haji, sedang melakukan salah satu rukun al-Hajj, yaitu al-wukuf, wukuf di padang Arafah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita dan saudara-saudara kita al-Hujjaj sebagai amalan makbulan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, serta Allah melindungi kita serta seluruh saudara kita al-Hujjaj dari berbagai al-fitan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada hari ini pula kita masih berada dalam rangkaian hari-hari yang mulia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Qalu wala al-jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Qala wala al-jihad fi sabilillah
illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika syai'un. Tiada hari-hari yang berbagai amalan saleh yang dikerjakan padanya lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, lebih baik walaupun dibandingkan jihad, lebih Allah cintai walaupun dibandingkan al-jihad fisabilillah? Maka Rasulullah menjawab, nah, lebih dicintai oleh Allah amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan al-jihadu fisabilillah. Kecuali seorang yang berangkat ke medan jihad dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali sedikit pun dari itu semua. Jiwanya terbunuh sebagai syahid, hartanya, kudanya, berbagai perbekalan peperangan yang dia beli dengan uangnya dia sendiri, bukan dari uang sedekah atau yang semisalnya, tidak sedikit pun kembali kepadanya atau kepada keluarganya. Yang seperti ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sedang berada pada hari-hari tersebut. Disunnahkan pada hari-hari ini berbagai amalan saleh, zikrullah, qiraatul Quran, birrul walidain, al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, dakwah pada tauhid, pada sunnah, sedekah, shaum, puasa, baik puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, ataupun berpuasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah hingga hari ke-9 Dzulhijjah ini. Demikian berbagai amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini lebih Allah cintai dibandingkan al-jihadu fisabilillah. Dan yang sedang kita lakukan, yang kita karenanya duduk di masjid ini, yaitu talabul ilm, belajar Islam, memahami Al-Quran dan sunnah Rasul, adalah termasuk amalan saleh yang tertinggi. Dan ketika dikerjakan dan diamalkan pada hari ini, yakni hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lebih Allah cintai dibandingkan al-jihadu fisabilillah. Allahumma taqabbal minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima dari saya dan antum semuanya amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Terkhusus saum pada hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah." Berpuasa pada 9 Dzulhijjah hari Arafah menghapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan tahun yang akan datang. Semoga Allah jadikan puasa kita seperti yang dijanjikan dalam hadis ini. Amin, Allahumma amin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sekaligus berpegang teguh dengan al-manhaj salaf, manhaj as-salaf as-salih dari kalangan sahabat, dan yang mengikuti jejak mereka dengan ihsan, dengan baik dan benar, adalah sebuah amalan yang besar di satu sisi,
dan di sisi yang lain sangat membutuhkan kepada as-sabar, membutuhkan kepada kesabaran. Karena memang as-salafiyah itu, kata sebagian ulama, thaqilah. As-salafiyatu thaqilah, berat. La yaqumu biha illa rijal. Tidak ada yang bisa mengamalkan as-salafiyah kecuali ar-rijal, as-sabirun, ashabut taqwa, orang-orang yang sabar dan menjalani amalannya di atas takwa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Duduk bersama ahli sunnah, bersama-sama menjalankan tauhid dan mendakwahkannya kepada umat, mengingatkan umat dari perbuatan kesyirikan yang membahayakan akidah mereka dan bahkan membahayakan akhirat mereka. Beramal dengan sunnah, mengajak manusia untuk menegakkan sunnah Rasul dalam akidahnya, dalam imannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam rumah tangganya, dalam masyarakatnya, adalah amalan yang besar yang membutuhkan dan menuntut dari pelakunya as-sabr, kesabaran, mengingatkan umat dari bahaya bid'ah, dari berbagai amalan yang menyelisih sunnah Rasul dalam berbagai disiplin ilmu Islam, adalah amalan yang sangat besar. Tidak bisa melakukannya dan istiqamah di atasnya kecuali ar-rijal al-muwaffaqun yang Allah beri taufik untuk bisa istiqamah di atasnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran di dalam menjalankan tauhid dan mendakwahkannya, kesabaran di dalam menjalankan sunnah serta mengajarkannya dan mendakwahkannya kepada umat, kesabaran untuk terus berpegang teguh di atas manhaj as-salafus salih. Barakallahu fikum. Tidaklah mungkin seorang bisa melakukannya dengan penuh kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu wahai Nabi kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin dan mustahil seorang bisa bertahan dan sabar istiqamah di atas manhaj ini, di atas akidah ini, di atas tauhid, di atas sunnah tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita meminta kesabaran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkannya kepada diri kita. Jangan menggantungkannya kepada keilmuan kita, atau menggantungkan dan menyandarkannya kepada teman-teman di sekitar kita. Tetapi gantungkanlah keinginan dan harapan Anda mendapatkan as-sabr, kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran, Rabbana afrigh alaina sabran. Wahai Rabb kami, limpahkanlah secara sempurna, tuangkan secara sempurna kepada kami sifat kesabaran. Sifat kesabaran ini, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentangnya bagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma a'ta Allahu 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr.
tidaklah Allah memberikan sebuah karunia kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih besar manfaatnya, lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat kesabaran. Karunia Allah beragam bentuknya, banyak bentuknya, fisik ataupun non fisik. Tidak ada kenikmatan yang lebih baik kata Rasulullah dan lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat kesabaran. Maka mintalah kepada Allah sifat as-sabr ini dengan berdoa dan yakin bahwasanya kesabaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus di masa yang seperti ini, masa yang Islam semakin asing, masa dan zaman yang tauhid semakin tidak dikenal oleh umat. Umat semakin tidak mengerti tentang tauhid, merasa asing dengan tauhid. Sunnah juga demikian. Di zaman yang sunnah Nabi SAW, akidah Rasul dan prinsip Rasul, pemahaman Rasul terhadap Islam semakin asing. Dalam kondisi seperti ini, lebih-lebih sangat menuntut dari kita kesabaran. Manusia sibuk dengan dunia, sibuk mengejar ambisinya, sehingga akhirnya mereka semakin jauh dari ilmu, jauh dari sunnah, jauh dari al-manhaj salafi. Sehingga ketika seorang muslim hendak menegakkan tauhid, hendak mengamalkan sunnah, memahami Islam, memahami Al-Quran, memahami akidah, memahami iman dengan fahmus salaf, dengan pemahaman salafus salih dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dari kalangan tabi'un ataupun atba'ut tabi'in, semakin sulit. Yastankiruna, manusia di sekitar ini mengingkarinya, menganggapnya aneh. Kondisi seperti ini lebih-lebih sangat menuntut dari kita, rijalan wa nisaan, baik dari kalangan pria maupun wanita, untuk bersabar. Dan kesabaran itu di samping dengan doa, memohon kepada Allah dan mengulang doa ini terus, mengulangnya dari waktu ke waktu, dari kesempatan ke kesempatan berikutnya, dengan tidak bosan dan tidak jemu, meminta Rabbana afrigh alaina sabra, Rabbana afrigh alaina sabra. Juga kesabaran itu mesti ada upaya, dan seseorang yang berupaya untuk bisa sabar, untuk terus berjalan di atas sifat as-sabr di dalam beribadah, as-sabr ketika berakhlak dengan akhlak sunnah, berupaya untuk sabar di dalam menjalankan dan mempertahankan akidah sunnah, berusaha untuk sabar mempertahankan dan menjalankan al-manhaj salafi. Kecuali Allah akan menolong dia, Allah akan memberikan kepadanya sifat kesabaran. Dalam hadis yang sama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang tadi kita dengarkan bersama, Rasul mengatakan pada awalnya, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berupaya, bersungguh-sungguh untuk bersabar, maka pasti Allah akan menjadikan dia sabar. Allah berikan kepadanya sifat sabar. Berarti di samping doa juga menuntut dari kita upaya. Dan kita bukanlah orang pertama yang berupaya untuk sabar, berjalan di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj yang lurus. Kita bukan orang pertama.
telah berlalu, generasi demi generasi mendahului kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam upaya mereka mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid dan sunnah. Diuji oleh Allah dengan berbagai ujian yang kalau kita diberi ujian seperti itu, sangat kecil kemungkinan kita untuk bertahan dan istiqamah. Melihat keimanan kita yang sangat kecil, melihat keilmuan kita yang sangat terbatas, keikhlasan kita yang sangat minim, sangat sulit rasanya untuk kita bisa bersabar ketika Allah berikan kepada kita ujian dan tantangan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kita, menimpa para ulama, menimpa para a'immah. Bagaimana seorang Al-Imam Syaukani, salah satu ulama dari negeri Yaman yang hidup kurang lebih 3 abad yang lalu, dalam upayanya mempertahankan akidah dan manhajnya, menghadapi kungkungan kaum Syiah Zaidiyah yang mengintimidasi beliau, berusaha menyakiti fisiknya, bahkan pada tingkatan ingin dibunuh. Tidak membuat beliau berhenti dari beramal, tidak membuat berhenti beliau untuk mempertahankan akidah sunnah, untuk kemudian melepaskan baju sunnah, melepaskan baju manhaj salaf. Bertahan, walaupun terpaksa beliau harus mengungsi dari satu lembah ke lembah yang berikutnya, dengan mengendarai himar, mengendarai keledai, membawa kitab-kitabnya, menyelamatkan diri dari kekejaman kaumnya, mempertahankan akidah. Tidak ada kawan, tiada teman, berusaha mempertahankan diri, mempertahankan akidah. Kalau kita diberi ujian seperti itu, masyarakat seluruhnya menolak kita, mengintimidasi kita, mempersulit manusia dan kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari itu semua. Mungkin kita sulit untuk istiqamah. Tapi alhamdulillah, ujian yang diberikan kepada kita oleh Allah jauh lebih ringan dibandingkan apa yang dialami oleh para ulama. Kalau kita mundur lagi ke belakang dalam perjalanan sejarah ini, bagaimana para ulama di masa at-tabi'in atau tabi'in atau yang sesudahnya setelah itu, berbagai ujian menimpa mereka yang tak cukup waktu untuk menyebutkan sejarah mereka. Tetapi saya ingat salah satu nasihat Syekhuna Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nasihat beliau ketika ditanya oleh beberapa muridnya, "Wahai Syekh, bagaimana cara mengobati ar-riya? Bagaimana cara mengobati penyakit riya, penyakit sombong? Bagaimana Syekh cara mengobatinya?" Setelah beliau menyebutkan beberapa cara, di antara lain bertawakal kepada Allah, berdoa dan memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari ar-riya dan al-kibir, sombong. Kemudian beliau menasihatkan agar kita rajin membaca biografi dan sejarah para ulama terdahulu, agar kalau kita seorang yang menghafal Al-Quran, atau kita seorang yang diberi kecerdasan, ternyata kita ini kecil dibandingkan para a'immah, para ulama. Tiada seberapa apa yang kita miliki ketika kita membaca sejarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sejarah Ibnu Qayyim, sejarah Al-Imam Ahmad, wa Syafi'i, wa Malik, wal Auza'i, sejarah sahabat. Kita melihat diri kita kecil dan kita tidak punya apa-apa. Lalu dengan apa kita akan sombong? Dengan bahan dan modal apa kita akan riya? Ibadah kita sedikit, ilmu kita sedikit, perjuangan kita sedikit, dakwah kita juga sedikit,
zikir kita juga sedikit dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh mereka, para jibal, para pembesar-pembesar umat ini. Sehingga kita menyadari bahwa kita tidak punya bahan dan tidak punya modal untuk sombong. Sombong dan riya itu butuh modal, dan kita nggak punya modal itu. Berbicara tentang ibadah, kita termasuk orang yang paling sedikit ibadahnya di siang maupun malam. Berbicara tentang zikir, kita orang yang paling sedikit zikirnya. Berbicara tentang akhlak, banyak akhlak kita yang memprihatinkan. Berbicara tentang keistiqomahan, kita juga sangat memprihatinkan. Apalagi berbicara tentang amal qulub, amalan-amalan qalbu, seperti keikhlasan, seperti as-sidq, kejujuran, dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, kalau kita seorang yang ditimpa musibah, kemiskinan, dikarenakan kita berpegang teguh kepada agama, berpegang teguh kepada sunnah, ketika kita membaca biografi para ulama, kita menyadari bahwa apa yang kita dapat ini atau kita alami ini tidak seberapa. Kemiskinan yang ada pada kita mungkin ternilai sebagai kekayaan di hadapan para ulama terdahulu. Oleh karena itu kita tidak putus asa. Ketika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam thalabul ilmi, di dalam mempertahankan al-manhaj salaf, di dalam mempertahankan akidah dan tauhid, kita tidak putus asa karena ternyata ulama sebelum kita telah diuji dengan berbagai ujian. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara asbabus sabr, sebab-sebab kesabaran, di samping meyakininya bahwa itu datangnya dari Allah, kemudian berdoa memohon kepada Allah kesabaran. Yang ketiga, berupaya dan bersungguh-sungguh untuk bisa sabar, maka Allah akan tolong dia untuk bisa sabar. Yang keempat, mujalasatus sabirin al-mustaqimin, duduk, berkawan, berteman, bermajlis dengan orang-orang yang sabar di atas tauhid dan sunnah dan manhajus salaf. Duduk dengan mereka dengan penuh kesabaran. Barakallahu fikum. Nabi kita, Nabi Muhammad, Imamus Sabirin, pimpinannya orang-orang yang sabar, sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada beliau di dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik ayat ini. Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anha turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Sabarkan dirimu wahai Muhammad. Diperintah oleh Allah untuk sabar. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, berteman, membimbing, bermajlis dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajha, dan orang-orang itu tadi ikhlas di dalam melakukan ibadahnya. Duduk kamu dengan mereka, sabar dengan mereka, berkawan dengan mereka, bimbing mereka dengan penuh kesabaran. Wala ta'du 'ainaka 'anhu, jangan sekali-kali pandanganmu melihat kepada selain mereka, menoleh kepada selain mereka. Tidak lagi memperhatikan
sabar untuk membimbing mereka-mereka yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jangan turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Perhiasan dunia itu bisa dalam bentuk harta. Karena sibuk mengejar harta, akhirnya kita tidak sabar duduk bersama salihin, berteman dengan orang-orang mukhlisin as-sabirin, berkawan dengan orang-orang yang berada di atas tauhid dan sunnah. Tidak sabar karena ingin mengejar harta, target-target duniawi. Atau tidak sabar lagi untuk duduk dengan orang-orang yang salihin, yang sabirin, yang berada di atas akidah dan sunnah. Karena Anda mengejar kedudukan dan pujian umat, tidak lagi sabar duduk dengan orang-orang yang saleh. Jangan. Dan jangan pula kau ikuti ajakan atau ra'yu-ra'yu, pemikiran-pemikiran, ambisi orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari mengingat Allah. Orang-orang yang kalbunya sudah Allah lalaikan, menjadi lalai untuk berzikir kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk menjalankan syariat Allah. Jangan kau ikuti kemauan mereka, bisikan mereka, ra'yu-ra'yu mereka, logika mereka. Jangan, sabar kamu, tahan dirimu. Wattaba hawa, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya, jangan kau ikuti mereka. Jangan kau ikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu logikanya, hawa nafsu kesombongannya, hawa nafsu ambisinya untuk mencari pengikut, hawa nafsu ambisinya untuk mencari pujian dan sanjungan. Jangan kau ikuti mereka. Sabar, sabar, sabar bersama orang-orang yang saleh, duduk bersama mereka, membimbing mereka, mengajarkan kepada mereka yang ma'ruf dan mencegah dari mereka yang munkar. Ini ayat berisi khitab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembicaraan kepada Rasul, tetapi hukum ini berlaku untuk semua kita, agar kita bersabar. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. As-sabr, kata para ulama, min samaratil ikhlas. Was-sabr unwanul ikhlas. Kesabaran di dalam menjalankan akidah, dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan Islam dan syariatnya merupakan salah satu buah dari keikhlasan. Atau dengan kata lain, kesabaran yang ada pada seseorang merupakan alamat dan tanda keikhlasan yang ada pada dirinya. Dengan kata lain, sebaliknya, seorang yang tidak sabar beribadah, tidak sabar mendatangi masjid-masjid untuk menegakkan sholat berjamaah, tidak sabar di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu dan menuntut ilmu, tidak sabar untuk menjalankan akidahnya, tidak sabar di dalam berdakwah, tidak sabar di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, cenderung fluktuatif, cenderung putus di tengah jalan, ketahui pertanda bahwa dia tidak ikhlas di dalam beramal. Seorang yang mukhlis, dia akan sabar. Seorang yang mukhlis akan istiqamah, walaupun dia dicemooh oleh manusia, walaupun terpaksa beberapa maisha dia, kehidupan dia, perekonomian dia terancam, walaupun dia kehilangan teman, walaupun dia kehilangan pengikut dan tidak mendapatkan sanjungan, dia akan sabar
karena dia ikhlas. Dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah nasihat pertama dalam majlis kita di siang hari. Nasihat yang kedua, yaitu sebuah nasihat yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Nasihat ini untuk saya pertama, dan semoga Allah menolong membantu saya untuk bisa mengamalkannya. Kemudian untuk antum semuanya. Beliau berkata, "Yanbaghi li talibil ilmi wal hadith an yatamayyaza 'anil 'awam fi umurihi biisti'mali athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sudah seharusnya dan semestinya bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang mempelajari hadis dan beramal dengan hadis untuk berbeda dengan keumuman orang dalam berbagai urusan dia. Seorang talibul ilmi, seorang yang belajar Islam, belajar ilmu agama, mesti dan harus berbeda dengan keumuman orang dalam berbagai urusan dia. Dalam tata cara bicaranya berbeda dengan keumuman orang. Tidak keluar dari ucapan dia kecuali ilmu. Tidak keluar dari lisannya kecuali yang bermanfaat. Dia menjaga lisannya, berbeda dengan keumuman orang yang tidak belajar. Yang keluar dari lisannya bukan ilmu. Yang keluar dari lisannya bukan kata-kata yang menambah takwa, tapi seorang pelajar ilmu agama mesti berbeda. Dia berusaha untuk tidak berucap kecuali dengan yang baik. Keumuman orang mudah bagi mereka untuk berkata-kata kasar atau mengucapkan kata-kata yang mengandung cacian dan makian. Seorang talibul ilmi, seorang pelajar ilmu agama tidak demikian. Yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bisa menimbulkan ukhuwah, kata-kata yang bisa menambah iman pendengarnya. Begitu seorang talibul ilmi. Begitu juga dalam rumah tangganya. Berbeda seorang muslim dan muslimah yang belajar ilmu dengan muslim dan muslimah yang tidak belajar. Seorang suami yang belajar ilmu sunnah, belajar ilmu Al-Quran, akan berbeda cara dia membimbing istri dan anak-anaknya, cara membina rumah tangganya dengan keumuman manusia yang lainnya. Dia akan menegakkan tauhid di rumah tangganya dan melarang mencegah istri dan anak-anaknya dari kesyirikan. Dia akan menegakkan sunnah dalam rumah tangganya dan akan melarang keluarganya dari amalan bidah. Seorang pelajar di dalam memimpin rumah tangganya akan menjauhkan istri dan anaknya dari kemaksiatan dan kemungkaran dalam akhlaknya, dalam kata-katanya. Begitu juga seorang istri yang belajar ilmu Islam, seorang istri yang melakukan talabul ilmi, berbeda dengan keumuman istri-istri manusia yang lainnya. Ketika dia menghadapi suaminya, ketika dia berkata-kata, berucap dengan suaminya, ketika melayani suaminya,
ketika membimbing putra-putrinya. Berbeda kalau istri-istri keumuman orang berani mengangkat suara, berkata keras kepada suaminya. Maka istri yang belajar Islam, belajar ilmu, belajar hadis, belajar sunnah, dia tidak akan berkata-kata kasar kepada suaminya, tidak akan mengangkat suara. Kalau keumuman istri, wanita pada umumnya, berani dia untuk meninggalkan suami makan sendiri di meja hidangan sendiri, dia masuk ke kamar marah dan tersinggung, maka seorang istri yang belajar sunnah, seorang istri yang belajar ilmu Al-Quran dan akhlak Islam, dia tidak akan melakukan itu. Dia tersinggung dari suaminya, tetapi dia paham bahwa ini adalah suami, ini bukan teman saya, dia punya hak dan saya punya kewajiban untuknya. Maka dia akan sabar, duduk menemani suami, makan di tempat makan atau di meja makannya. Demikian seterusnya. Berbeda seorang wanita muslimah yang belajar Islam, belajar akidah, belajar ilmu syariat, ilmu Al-Quran. Dari keumuman wanita, dia akan menutup auratnya dengan baik, menjaga harga dirinya dengan baik, tidak sembrono dan sembarangan bergaul dan berbincang dengan yang bukan mahramnya. Demikian semestinya seorang talibul ilmi berbeda perangainya, akhlaknya, kesehariannya dari keumuman manusia. Demikian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menasihatkan kepada kita. Begitu juga seluruh kita ini lebih pandai menjaga kalbu dan imannya dari berbagai hal dan perkara yang bisa merusak iman, kalbu dan akidahnya. Dia tidak akan membiarkan telinga dia mendengarkan berbagai syubhat, tidak membiarkan kalbunya masuk ke dalamnya berbagai kebatilan dan kemungkaran. Dia akan menjaga kalbunya, disayang kalbunya, dijaga baik-baik. Demikian seterusnya. Yang bagi li talibil ilmi wal hadis an yatamayyaza 'anil 'awam fi umurihi. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang talibul ilmi, seorang yang belajar ilmu Islam, belajar ilmu sunnah, berdagang, berbeda cara berdagang dia dengan keumuman orang yang berdagang. Dia akan jujur, dia akan menjalani persyaratan-persyaratan dalam perdagangan yang telah ditentukan oleh syariat, tidak meremehkan, tidak memudah-mudahkan. Kalau keumuman orang, tidak sedikit dari mereka yang tidak peduli mana ini yang mengandung riba, mana yang tidak. Seorang talibul ilmi tidak demikian. Dia akan melihat dan menyeleksi mana yang mengandung riba dan mana yang tidak. Begitu juga seorang talibul ilmi tidak akan bermudah-mudahan melakukan sebuah transaksi perdagangan, jual beli, sewa menyewa yang mengandung syubhat. Karena dia tahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat faman ittaqi syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Sesungguhnya segala yang halal itu sudah jelas, sudah cukup keterangannya. Dan yang haram pun telah jelas bagi umat, sudah cukup keterangannya. Dan ada beberapa perkara yang masih berada di antara yang halal dan yang haram, yang diistilahkan dengan umur mushtabihat, syubhat. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menghindarkan dirinya dari berbagai perkara yang syubhat dalam bidang akidah, perkara yang syubhat dalam bidang manhaj, perkara yang syubhat dalam bidang ibadah, perkara syubhat dalam bidang muamalah, perdagangan, sewa menyewa, jual beli dan yang lainnya, sungguh dia telah selamat
agamanya dan selamat harga dirinya. Harga dirinya mulia karena dia selalu menghindarkan dari yang syubhat. Keimanannya, akidahnya selamat karena dia selalu menghindarkan dirinya dari yang syubhat. Tetapi kata Rasulullah, "Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram." Barang siapa yang jatuh pada perbuatan yang syubhat, sesuatu yang syubhat, dia pada hakikatnya telah jatuh dan melakukan sesuatu yang haram. Seorang talibul ilmi mengerti yang seperti ini, maka dia berusaha menghindarkan akhlaknya, muamalahnya dari perkara yang syubhat, menyelamatkan akidahnya, imannya, qalbunya, manhajnya dari perkara yang syubhat. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nasihat Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini betapa besar nilainya, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita untuk mengamalkan. Kemudian yang ketiga, nasihat dalam kesempatan ini yang saya berharap Allah jadikan saya orang yang pertama mengamalkan adalah talabul ilmu, belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, cara membacanya, belajar Al-Quran, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, belajar Al-Quran tentang berita-berita dari Allah yang Allah sebutkan padanya, belajar Al-Quran tentang berbagai akidah dan perkara iman yang Allah sebutkan padanya. Ini talabul ilmi. Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Fardu ain. Kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dia berdosa. Belajar ilmu agama yang bersifat fardu ain adalah berbagai disiplin ilmu dan berbagai perkara yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengetahuinya. Baik itu dalam urusan iman, tauhid, akidah, manhaj, ibadah, akhlak, muamalah yang status hukumnya wajib, maka kita wajib berilmu tentangnya. Barakallahu fikum. Maka dari itu, kepada seluruh ikhwan untuk benar-benar memiliki keseriusan dan kesungguhan dalam talabul ilmi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah faqihkan dia. Allah jadikan dia paham dan mengerti tentang urusan agamanya, mengerti tentang akidahnya, bagaimana dia berakidah dalam berbagai urusan akidah, mengerti tentang imannya, bagaimana dia mesti beriman tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang jannah, tentang an-nar, tentang hari kiamat, tentang para nabi, tentang Al-Quran. Dia mengerti tentang sunnah sehingga dia terselamatkan dari berbagai bid'ah dalam berbagai disiplin dan bidang agama ini. Dia mengerti dengan ilmu itu, Allah jadikan dia paham, menunjukkan bahwa Allah menghendaki untuknya kebaikan. Kalau ada seorang malas belajar ilmu, seorang tidak tekun belajar tentang iman, tentang tauhid, tentang sunnah, tentang manhaj, tentang ibadah, sehingga dia rela terhadap dirinya untuk tetap jahil, keilmuan dia pada hari ini sama dengan kemarin, nggak bertambah. Keilmuan dia kemarin tidak bertambah dibandingkan hari sebelumnya. Lebih parah lagi,
kalau keilmuan kita pada hari ini berkurang dibandingkan keilmuan kita yang kemarin. Ada tanda-tanda, ada alamat yang sangat membahayakan dia bahwa Allah tidak menghendaki untuknya kebaikan. Perhatikan baik-baik. Demikian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang hadis. Kalau kita menyadari ini, ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak bisa datang kepada kita tanpa ada upaya belajar. Ilmu tidak mungkin kita raih melalui mimpi. Ilmu tidak mungkin diraih melalui warisan. Karena ayah kita seorang ulama, tidak mesti kita menjadi seorang alim yang berilmu. Ilmu bukanlah sesuatu yang terkait dengan kesukuan. Kalau dikenal sebuah suku tertentu, kabilah yang berilmu, tidak mesti setiap yang ada di situ berilmu. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan cara-cara kecuali yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sama, dalam riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, qala man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bit ta'allum wal fiqhu bit tafaqquh. Hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan upaya belajar, upaya mendengar, menelaah, membaca, mencatat, menghafal, dan menyampaikannya. Itu ilmu. Tidak mungkin dengan bersemedi, bertapa, pergi ke gunung menyendiri di kamarnya. Nah, ilmu hanya bisa didapat kata Rasulullah, innama al-ilmu bit-ta'allum. Innama, hanyalah ilmu itu diraih. Kata orang ahli bahasa, innama itu tufidul hasad. Kandungan makna yang diambil darinya adalah pembatasan. Sehingga kalau ada kata-kata innama, diartikan dalam bahasa kita hanyalah. Ilmu itu bisa diraih melalui proses belajar. Duduk bersimpuh, lelah, capek, mengantuk, tidak sempat mencari dunia lebih banyak lagi. Itu ilmu. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentang masalah ilmu, kedudukannya, fadilahnya, bagaimana ilmu itu didapat, membutuhkan waktu secara khusus untuk mengkajinya. Namun secara global, ana katakan dan ana wasiatkan untuk diri ana dan antum semuanya untuk talabul ilm dan sabar di atas talabul ilm sampai Allah panggil kita bertemu dengannya. Amin Allahumma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat dalam majlis kali ini adalah berpegang teguh dengan manhaj salaf saleh dalam semua sisinya. Kembali, tentunya tidak mungkin kita bisa mengerti tentang manhaj salaf, apalagi beramal dengannya tanpa talabul ilmi. Tidak mungkin. Mesti dan harus dengan talabul ilmi. Dan ketahuilah, berpegang teguh dengan al-manhaj salafi pada masa seperti ini, yang tadi sudah saya katakan, membutuhkan di samping ilmu, kedua kesabaran, dengan tentunya mengambil ilmu dari sumbernya yang bersih. Demikian nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Betul, talabul ilmi mesti dilakukan, tetapi bagaimana cara menuntut ilmu? Kata Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nas bi khair ma akhadul ilma an akabirihim wa umana'ihim.
wa idza akhadhu an asaghirihim wa shirarihim halaku. Sungguh umat ini akan senantiasa terus-menerus berada di atas kebaikan. Kebaikan akidahnya, imannya, dakwahnya, negerinya, ilmunya, manhajnya, ibadahnya. Selama mereka selalu mengambil ilmu dari ulama kibar yang berada di atas tauhid dan sunnah, dikenal dengan keistiqomahan dan kegigihannya di atas manhajus salaf, dan orang-orang yang amanah dalam menyampaikan ilmu, amanah dalam menyampaikan yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar sebagai mungkar, menyampaikan sunnah dan mencegah dari bid'ah, menyampaikan tauhid dan mencegah dari kesyirikan. Amanah. Tidak kemudian menjual ilmunya, tidak kemudian menjual akidahnya, menjual manhajnya demi kepentingan tertentu, yang akhirnya umat menjadi korban. Bukan dirinya saja, tetapi umat ikut menjadi korban. Maka kata Ibnu Mas'ud, ketika umat masih punya prinsip seperti ini, mengambil ilmu dari al-kibar dan ahlul amanah, senantiasa demikian upayanya, berhati-hati di dalam menuntut ilmu. Ingat kepada wasiat Al-Imam Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, adalah akidah, adalah keyakinan. Maka hendaknya kalian melihat, menyeleksi, meneliti dari siapa kalian mengambil ilmu. Kalau anda mendapati seorang ulama yang mengikuti jejak sahabat di dalam berakidah, jejak sahabat Rasul di dalam menafsirkan Al-Quran, jejak sahabat Rasul di dalam berakidah dan di dalam berdakwah serta tata cara berdakwah, serta di dalam membina umat dan mendidik umat, selalu mengikuti jejak para sahabat salafun salihun, ketahui dia adalah al-akabir al-umana. Dia adalah tergolong orang ulama kibar yang memegang amanah. Seorang alim yang berusaha di dalam dakwanya, di dalam tarbiyahnya, mencegah dari berbagai kesyirikan dengan segala bentuknya, berusaha mencegah umat dari berbagai bid'ah dengan segala bentuknya, bid'ah dalam bidang ibadah. Dia ingatkan umat dari bahayanya, dijelaskan dan dirinci olehnya. Bid'ah dalam bidang akidah, diingatkan oleh dia bahayanya, dirinci poin demi poinnya. Bid'ah dalam bidang dakwah, dia menjelaskan kepada umat bentuk-bentuknya dengan penuh kesabaran dan kegigihan. Dan seterusnya. Ketahuilah, sesungguhnya dia adalah ahlul amanah dan termasuk al-akabir min ahli sunnah, min ahli ilm, termasuk ulama-ulama kibar dari kalangan ahli sunnah dan ahli ilm. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ketika umat berusaha seperti ini, maka mereka akan senantiasa berada di atas kebaikan. Kata siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika umat sudah tidak peduli dalam mengambil ilmu akidahnya, tidak peduli di dalam mengambil ilmu tentang keimanannya, dalam mengambil ilmu tentang ibadahnya, manhajnya, sehingga dia sembrono dan sembarangan mengambil ilmu dari al-asair, dari sigar,
dalam bidang ilmu, sighar dalam bidang sunnah, sighar dalam bidang tauhid. Ketahuilah, umat ini akan binasa. Umat akan hancur. Hancur dakwahnya, hancur pendidikan dan tarbiyahnya, hancur negerinya dan seterusnya. Ini nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka jalan, amalkan nasihat beliau. Dan nasihat ini pun diucapkan oleh para ulama salaf yang lainnya, semisal dan semakna dengan ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri al-asaghir min ahli syarq, ciri seorang yang tidak tergolong al-akabir, tidak tergolong sebagai ahli sunnah yang boleh dan bisa diambil ilmu darinya, seorang yang berteman atau berkawan dengan ahli bidah. Nah, barakallahu. Al-Imam Fudail bin Iyad dalam salah satu nasihatnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra, qala idza kana ar-rajul yajlisu ma'a sahibi bid'atin fahzar. Kalau ada seseorang yang bermajlis dengan ahli bidah, mungkin ahli bidah adalah bidang asma wa sifat, mungkin dia seorang yang bermadzhab Mu'tazilah, kaum rasionalis, atau bermadzhab Jahmiyah, atau dalam bidang takdir dia Qadariyah atau Jabriyah, atau dalam bidang barakallahu fikum keimanan dia sebagai seorang khawarij yang mudah mengkafirkan muslimin, memberontak kepada pemerintah muslimin, memprovokasi umat untuk menentang waliul amr pemerintah kaum muslimin, ataupun berbagai bid'ah yang lainnya semisal Syiah, Rafidhah, kaum Sufi. Kalau kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama pakar hadis yang dikenal dengan keilmuan dan ketakwaannya dan kesabarannya, kata beliau, jika seorang bermajlis, duduk bersama ahli bidah, maka waspadai dia, jangan mengambil ilmu darinya, jangan mendengarkan ceramahnya. Mirip dengan ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, dalam setidaknya 2 tempat disebutkan oleh beliau, sebagaimana dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala idza kana ar-rajul yasiru ma'a ahli syarq fi sayrihi fahdharni. Kalau ada seorang yang bersama, berjalan, berkawan, berteman dengan ahli bidah dalam perjalanan dakwahnya, dalam thalabul ilminya, dalam program-programnya, dalam pendidikannya, maka kata Syekhul Islam, waspada dia, tinggalkan dia. Dalam riwayat lain atau dalam kesempatan lain beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, idza kana ar-rajul muhsinan lidh-dhanni bi ahli al-bidah fa'arif lahu halahu fa in
lam yubayinhum wa lam yudhhir al-inkar alaihim fa'alhiqhu bihim wa ju'ila minhum. Kalau ada seorang yang berhusnudzon kepada seorang ahli bidah dengan menganggap, oh ini seorang alim, padahal akidahnya Syiah. Oh dia seorang pejuang yang ikhlas, padahal dia seorang teroris, Khawarij. Oh dia seorang dai yang sabar, ternyata dia seorang yang suka memprovokasi rakyat untuk menentang pemerintah. Oh dia seorang dai yang hakim, yang hikmah, yang mesti kita menuntut ilmu darinya. Ternyata dia seorang yang berpaham Syiah dan seterusnya. Maka kata Syekhul Islam, jelaskan kepada orang tadi tentang kondisi kawannya itu yang dia berhusnudzon kepadanya. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau meninggalkan kawannya yang ahli bidah itu, tidak mau berpisah dengannya, tidak menampakkan pengingkaran kepada bidah orang itu tadi, maka kata beliau, al-hibbi, masukkan dia dalam golongan mereka. Yang berkata ini Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu prinsip salaf, prinsip ulama. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala la tujalisu ahlal bid'ah fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk bersama ahli bidah, bukan sekedar duduk, menuntut ilmu juga dengan mereka. Jangan, kata Ibnu Abbas, jangan, kata Ibnu Abbas, bukan kata ustaz, bukan kata guru, kata Ibnu Abbas, salah satu ulama dari kalangan sahabat. Kenapa? Kata beliau, karena bermajlis dengan mereka menjadikan qalbu ini berpenyakit, penyakit syubhat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan pula di dalam kitab Al-Ibanatul Kubra dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, qila lahu inna rajulan yuridu an ya'tiyaka wa la yatakallamu bi syai'in qala la ma ya'tini. Disampaikan kepada Al-Imam Muhammad bin Sirin, salah satu ulama di masa tabi'ut tabi'in dan termasuk salah satu kibarut tabi'in yang banyak belajar ilmu Islam dari sahabat-sahabat Rasul, mengatakan ketika diberitakan kepada beliau ada seorang pria dari kalangan ahli bidah ingin berjumpa dengannya dan tidak akan berbicara sedikit pun, hanya ingin berjumpa, ingin mengucapkan salam, berjabatan tangan, sudah tidak mau berbicara. Al-Imam Muhammad bin Sirin, kalau ilmu seluruh ulama di masa ini, baik yang ahli fikih maupun yang ahli hadis ataupun yang ahli tafsir dikumpulkan, tidak bisa menyamai ilmu Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Ketakwaan beliau, kezuhudan beliau, akhlak beliau, ibadah beliau. Jangan sampai terkesan bahwa beliau ini orang yang bengis, yang keras, yang jahatnya. Kalau ada orang paling lembut di antara kita, nggak ada yang selembut beliau. Kalau ada di antara kita orang yang rajin berzikir, qiraatul Quran, tidak ada yang semisal beliau zikirnya.
Kalau di antara kita ada orang yang rajin qiyamul lail, tahajud, tidak ada sedikitpun yang bisa menyamai tahajudnya Imam Muhammad bin Sirin. Jadi sekali lagi, ketika ya ikhwan disebutkan nama-nama ulama salaf, disebutkan nama Imam Bukhari, nama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Syu'bah bin Hajjaj, Malik bin Anas, ketahui mereka adalah orang-orang besar. Jangan sampai dikiaskan dengan kita atau para tokoh di zaman kita. Tidak boleh dikiaskan. Orang-orang shalihin di berbagai bidang. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa jawaban Imam Muhammad bin Sirin? La ma ya'tini. Jangan dia datang menemui aku. Jangan. Kemudian Imam Muhammad bin Sirin menyampaikan alasannya. Qala fa inna qalba ibni Adam dha'ifun wa inni akhafu an asma'a minhu kalimatan fadakhalat qalbi wa lam yarji qalbi ila ma kana. Sesungguhnya aku takut mendengar dari dia satu kata aja. Kemudian kalimat itu masuk menghunjam ke dalam qalbuku dan akhirnya qalbuku tidak bisa kembali baik seperti semula. Di atas manhaj yang benar dan akidah yang lurus. Subhanallah. Orang yang berilmu khawatir terhadap keselamatan akidah dan manhaj, sampai dia mencegah seorang ahli bidah untuk bertemu saja. Kata orang sekarang yang jauh dari bimbingan ilmu, ini sih terlalu kaku, terlalu keras, terlalu eksklusif, tidak hikmah. Ya subhanallah. Kalau ini Anda katakan tidak hikmah, maka kita tidak mengerti seperti apa itu hikmah di dalam berdakwah, di dalam menuntut ilmu, di dalam berkawan. Nah, aku takut ada satu kata yang aku dengar dari dia, satu kata. Dia menyempatkan mengeluarkan satu kata masuk ke telinga beliau dan membuat syubhat. Nah, masuk menghujam ke dalam qalbuku dan qalbuku akhirnya tidak kembali seperti sebelumnya. Al-Imam Malik rahimahullah ketika didatangi oleh seorang Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah dan yang lainnya, sekarang di zaman kita ini bertebaran. Jangan antum kira bahwa ini adalah cerita-cerita lama yang hanya didapati dalam kitab-kitab akidah. Kemudian di zaman kita ini tidak ada problem tersebut. Yang ada di zaman kita hanya problem premanisme saja. Ya, di zaman kita ini lebih banyak lagi dan syubhatnya lebih beragam lagi. Kaum Khawarij, jangan dikira bahwa ini adalah cerita lama yang sudah tidak berlanjut. Ya, di zaman kita ini Khawarij itu bertambah kuantitasnya dan beragam bentuk dan kelompoknya. Maka hati-hati. Barakallahu fikum. Kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis, Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, Khawarij ini telah memasuki rumah-rumah kita, kamar-kamar putra-putri kita. Loh kok bisa ya di zaman seperti ini? Seorang dengan mudahnya dia membuka ya, internet, situs-situs beragam, berbagai syubhat, berbagai kebatilan, tanpa dia harus jauh-jauh datang menemui ahli bidah. Nah, dari seperti ini dia bisa mendapatkan syubhat. Kalau Imam
Muhammad bin Sirin dan semisal itu, Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani, salah satu ulama dari tabaqah yang ketujuh dari kalangan muhadditsin, setingkat dengan Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Suatu hari juga ada seorang ahli batil datang menemuinya dan mengatakan, "As'aluka an kalimah." Aku ingin bertanya kepadamu tentang satu kata, atau boleh diartikan tentang satu permasalahan. Ingin bertanya. Kata orang sekarang, seorang yang hikmah itu mengatakan, "Ahlan, fadhal ya akhi, silakan, apa yang akan Anda tanyakan?" Ini hikmah. Ini orang yang fleksibel, tidak eksklusif. Mari kita lihat Al-Imam Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala. Qala wa huwa yushiru bi asbi'ihi, qala wala nisfu kalima wala nisfu kalima. Jangankan satu permasalahan atau satu kata, separuh saja, setengah permasalahan, tidak dan tidak, pergi kamu. Karena dia tahu ini orang mau bertanya, bukan sekadar bertanya, tapi ingin berdebat. Ingin kalau nggak berdebat memberi satu syubhat kemudian pergi dia. Ahli bidah berbahaya, punya cara-cara. Walaupun dia tidak bertanya misalkan, apa tentang makna ayat ini? Apa hubungannya dengan hadis ini ya Ustaz? Dia mendengarkan, Ustaz menjelaskan, ini begini, sebenarnya sudah masuk syubhat. Ustaz mencoba menjawab, si ahlul batil ini pulang dalam keadaan dia tetap tidak mau menerima jawaban Ustaz tadi, dan Ustaz ini pulang dalam keadaan gundah gulana. Apa iya? Jangan-jangan tidak demikian. Kemudian dia mencoba mencari syubhat ini lebih jauh lagi, mempelajarinya. Akhirnya dia jatuh pada syubhat. Sebagaimana hal ini menimpa kepada Muhammad bin Sa'ib, salah seorang pakar hadis. Muhammad bin Sa'ib yang kemudian ditimpa musibah dalam bentuk masuknya akidah murji'ah kepadanya. Bagaimana prosesnya? Ketika itu dia mengatakan kepada kawan-kawannya, ketika fitnah murji'ah lagi ramai, lagi banyak pada waktu itu, orang berbicara, kata Muhammad bin Sa'ib, mari coba kita ini mencoba pergi kepada mereka, bertanya, ingin mendengar apa sih hujatnya mereka ya. Berangkatlah dia mencoba untuk menemui seorang murji'ah. Sesampainya di sana, ini seorang pakar hadis. Sesampainya di sana, murji'ahnya menjawab dan menyampaikan, subhanallah, di saat itu dengan takdir Allah, syubhat murji'ah menghunjam ke kalbu Muhammad bin Sa'ib, dan akhirnya dia menjadi seorang yang berakidah murji'ah. Kalau dulu caranya masih manual, bertemu, berkawan dengan bid'ah itu manual kalau dahulu. Ya. Kalau sekarang sudah canggih, ya, sudah pakai digital, ya, barakallahu. Seorang bisa berkawan dengan seorang khawarij, hizbi, sururi dan yang lainnya melalui media ini. Ada salah seorang dai, dia sudah belajar kepada ulama, sudah mengenal sunnah. Alhamdulillah dengan taufik tersebut, nikmat tersebut. Ya subhanallah, karena dia rajin bermain Facebook, aktif bermain Facebook, yang sulit untuk dikontrol siapa yang masuk, siapa yang datang. Sampai akhirnya dia berkenalan dengan salah satu ahlul bidah, salah satu ahlul batil. Assalamualaikum Ustaz. Dijawab waalaikumsalam. Pertama seperti itu. Berlanjut, ya.
surat yang berikutnya, sampai akhirnya dia mengatakan, wah, semestinya dai fulan ini, si ahli batil ini, jangan dibantah. Dia itu sebenarnya baik, dia itu begini dan begitu. Berikutnya mengeluarkan syubhat lagi, lebih jauh lagi. Akhirnya membela ahlul batil, membela seorang ahlul bidah yang membuat umat ini bisa tertipu dengannya, bisa termakan dengannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, berkawan dengan ahlul batil di zaman ini berbeda dengan cara di zaman dulu. Maka hati-hati, antum, anak antum, istri antum, dari yang namanya Facebook. Baru hati-hati. Kalau saya punya nasihat, bukan sekedar hati-hati, tinggalkan. Ustaz, dalam rangka kita berdakwah melalui Facebook. Nggak ada dakwah berhasil melalui Facebook. Isinya Facebook itu adalah qila wa qal, dan antum sudah tahu qila wa qal itu hukumnya haram. Facebook itu isinya adalah al-jidal, perdebatan. Sementara antum tahu hadis Rasul, ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat, menyimpang, jatuh kepada penyimpangan dan kesesatan setelah sebelumnya berada di atas kebenaran, di atas hidayah, di atas manhaj yang benar, kecuali orang yang suka berdebat. Sekali dia masuk, dilayani, terjadi perdebatan. Nggak puas, kirim lagi, debat lagi. Nggak puas, besok kirim lagi, debat lagi. Yang awalnya dia berada di atas al-haq, akhirnya dia ragu kepada al-haq yang dia selama ini jalani. Ragu dia, akhirnya dia jatuh pada penyimpangan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Perkawanan dan pertemanan dengan ahli bidah ini memberi kesempatan kepada telinga kita untuk mendengarkan ucapannya, atau kepada mata kita untuk membaca tulisannya, atau mata kita untuk terkagum kepada penampilan zahirnya. Ini semua diingatkan oleh salaf untuk tidak kita lakukan. Jangan diberi kesempatan telinga dan mata kita sebagai pintu pertama dan pintu utama masuknya berbagai hal. Kalau hak masuknya ya lewat telinga atau lewat mata. Begitu juga al-batil. Kalau nggak melalui mata, membaca, melihat, atau melalui telinga mendengar. Jaga baik-baik di hati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani, salah satu guru daripada guru-guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikatakan oleh para ahli sejarah dan biografi muhadditsin, la yu'ta ila alimin qab mithla ma utiya ila Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani. Tidak ada seorang alim pun yang didatangi oleh para pelajar, para penuntut ilmu sebanyak jumlahnya yang datang kepada Abdul Razzaq as-San'ani di negeri Son'a di Yaman. Ya subhanallah, suatu hari disebutkan bahwa Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani sempat terpengaruh dengan akidah tasyayyu'. Nah, terpengaruh dengan akidah tasyayyu'. Apa itu akidah tasyayyu'? Kesyiah-syiaan. Walaupun disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa beliau di akhir hidupnya berlepas atau bertaubat dari akidah tersebut. Bagaimana prosesnya? Ditanyakan, ya Imam, ya Abdul Razzaq,
inna ustadzika ma'rufuna bis sunnati ka Syu'bah ibn al-Hajjaj wa Thawri wa Hammad ibn Zaid. Disebutkan beberapa nama yang lainnya. Famin aina dakhala 'alaika hadha, yani tashayyu'h. Qala ra'aitu Ja'far bin Sulaiman ad-Dabbi husna as-samt, ra'aitu khushu'ahu, nah faqtadaitu bihi. Aku melihat seorang perawi hadis namanya Ja'far bin Sulaiman ad-Dabbi. Orang ini mazhabnya adalah Syiah. Aku melihat bagaimana budi pekertinya yang baik, akhlaknya yang bagus dan kekhusyuannya. Akhirnya aku terpukau, tertarik kepadanya, dan aku meneladani dia dalam hal tasyayyuh itu. Subhanallah. Siapa Imam Abdul Razzaq yang salah satu karyanya adalah Musannaf Abdul Razzaq, yang sampai hari ini masih terjaga dan menjadi salah satu literatur utama para ulama, para pakar hadis, para fuqaha. Ya subhanallah. Al-Imam atau Al-Hafidh Abu Dzar Al-Harawi, salah satu periwayat Sahih Al-Bukhari dengan sekian periwayatan. Kalau antum bisa membuka kitab Fathul Bari atau minta bertanya kepada Ustaz, tolong Ustaz bukakan kitab Fathul Bari dan tunjukkan kepada saya nama ulama yang disebut Abu Dzar Al-Harawi. Antum akan mendapatkan banyak di dalam Fathul Bari. Wa fi riwayat Abi Dzar kada wa kada, wa fi riwayat Abi Dzar kada wa kada. Itu terulang-ulang. Salah satu perawi Sahih Al-Bukhari dengan sekian bentuk riwayat. Dulunya berada di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Suatu hari dia berjalan dengan Al-Imam Ad-Darqutni. Berjalan. Imam Ad-Darqutni salah satu ulama. Tapi di sini ada sebuah pelajaran penting, bahwa ulama itu pun manusia, tidak maksum. Bisa saja beliau-beliau ini tidak tahu sesuatu yang ghaib. Beliau-beliau ini tidak tahu sesuatu yang baik. Dia menyangka itu baik, ternyata di balik itu ada sesuatu, dan beliau manusia. Di suatu hari, Al-Hafidh Abu Dzar Al-Harawi berjalan dengan Abul Hasan Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala, berjumpa dengan Abu Bakar Al-Baqilani, dalam riwayat lain Ibn Tayyib. Ulama ini yang terakhir disebutkan bermadzhab Asy'ari dalam akidah. Subhanallah. Al-Imam Ad-Darqutni manusia, enggak tahu yang gaib. Melihat menemu Al-Imam Abu Bakar Ibn Tayyib, seorang yang berilmu dalam fikih, dalam macam-macam hadis, akhlaknya luar biasa, luar biasa. Ketika datang berjabatan tangan, kemudian dicium keningnya oleh Ad-Darqutni. Dicium keningnya, kening Abu Bakar bin Tayyib. Nah, subhanallah, Abu Dzar Al-Harawi dalam riwayat lain yang dicium itu adalah Al-Baqilan. Ditanya oleh Abu Dzar Al-Harawi, wahai Imam Darqutni, engkau adalah seorang yang berilmu, seorang imam. Engkau memuji dia, berarti dia orang besar. Ya, huwa imamul muslimin. Al-Baqilani atau Abu Bakar bin Tayyib itu seorang imamul muslimin. Disanjung dan dipuji. Akhirnya Abu Dzar Al-Harawi terpukau kepada orang tersebut karena atau gara-gara pujian Ad-Darqutni. Dan akhirnya qala fa'ataituhu, dan aku mendatangi setelah itu Al-Baqilani atau Abu Bakar bin Tayyib.
aku mengambil ilmu darinya, belajar darinya, dan akhirnya Abu Dzar Al-Harawi bermadzhab Asy'ari. Ketika dia berangkat pergi ke Al-Maghrib Al-Arabi, negeri Islam, negeri Arab bagian barat, yang sekarang dikenal dengan Maroko dan sekitarnya. Ke sana siapa? Al-Hafidz Abu Dzar Al-Harawi, yang tadinya berada di atas akidah sunnah dan sekarang sudah bermadzhab Asy'ari. Berangkat ke sana karena juga dia orang yang berilmu, seorang yang tekun beribadah, yang zuhud, yang akhlaknya baik, maka dimuliakan oleh kaum muslimin di negeri tersebut. Dijadikan sebagai ulama, sebagai mufti, tempat meminta pendapat dan nasihat, ilmu anak-anak mereka belajar, sampai akhirnya mazhab al-Asy'ariyah tersebar di Al-Maghrib Al-Arabi dengan sebab siapa? Abu Dzar Al-Harawi. Kenapa sebabnya? Pujian Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala. Lu apakah Ad-Darqutni dalam hal ini menanggung dosanya? Dia manusia, tidak tahu yang gaib, tidak tahu yang gaib. Maka dari itu seorang ahli sunnah itu selalu berjalan di atas dalil Al-Quran was sunnah dan al-manhaj salaful ummah. Perhatikan baik-baik masalah ini. Kalau di zaman ini, Ustaz, kenapa mentahdir Yahya Turab? Bukankah itu masalah ijtihadiyah? Ada para ulama yang merekomendasi, yang memujinya. Jawabannya ya. Tapi ulama itu bukan nabi yang menerima wahyu. Nabi yang menerima wahyu sekalipun berkata di suatu hari, "Innama ana bashar wa la'allakum taqtasimuna ilayya aw wa innakum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhanu bi hujajihi min ba'd faqadaitu lahu bihaqqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu فإنما قطعت له قطعة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi yang menerima wahyu, aku ini manusia biasa. Antum kalian mengadukan berbagai problem kalian, perselisihan kalian kepadaku. Bisa saja sebahagian kalian ini lebih argumentatif, lebih pandai menyampaikan hujahnya, menyusun kata-kata dan seterusnya dibandingkan kawannya ini. Kemudian aku memutuskan bahwa kebenaran adalah untuknya, bahwa ini adalah hak dia, bukan hak si fulan. Barang siapa yang ternyata aku putuskan kebenaran itu untuk dirinya, ternyata tidak demikian, itu adalah hak saudaranya, jangan diambil keputusanku. Jangan diambil hak saudaranya, karena aku pada hakikatnya memberikan baginya potongan api neraka. Nabi yang menerima wahyu. Tidak jarang ada sebuah kejadian yang Rasulullah tidak tahu, tiba-tiba turun wahyu dan kemudian Rasulullah tahu. Tapi tetap beliau menjelaskan status beliau sebagai bashar, sebagai manusia biasa. Apalagi selain Nabi, dengan segala kehormatan dan kemuliaan yang dimilikinya, tetap dia adalah manusia biasa. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ahli sunnah selalu berjalan di atas dalil Al-Quran was sunnah, di atas manhaj salaful ummah. Yang sesuai dengan ini diambil, diamali dan diyakini, yang tidak sesuai dia tinggalkan dan dia jauhkan, serta umat diingatkan dari kesalahan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat tadi penjelasan para ulama salaf dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in dan yang sesudahnya, maka ikutilah nasihat-nasihat mereka, ikuti asar mereka, walaupun kalian minoritas, bersabar. Al-Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr, Abu Amr Al-Auza'i Asy-Syami rahimahullah, salah satu ulama dari kalangan tabi'in, mengatakan dalam nasihatnya,
alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka bi ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan asar salaf, nasihat, prinsip, akidah dan manhaj salaf. Walaupun manusia menolak Anda, walaupun manusia tidak mau menerima Anda, kata Imam Al-Auza'i, dan waspadalah engkau dari logika-logika, prinsip-prinsip, perkara-perkara yang baru, yang muhdats, yang diciptakan dan dimunculkan selain dari kalangan salaf. Walaupun berbagai logika tadi, kaidah-kaidah tadi, prinsip-prinsip tadi diperindah dengan kata-kata yang menarik. Nah, hati-hati. Ada yang mengatakan nuridu manhajan wasi'an fadfadan yas'ul ummata kullaha. Ini salah satu kaidah atau salah satu prinsip dan pegangan nasihat yang diucapkan oleh salah satu ahlul batil di masa ini, yaitu Abul Hasan Al-Ma'ribi. Apa maknanya? Kami ini, kata dia, masih hidup orangnya, dia nasihat menginginkan manhaj yang luas, yang fleksibel, bisa meliputi dan mencakup semua umat. Bukan manhaj yang sempit. Masya Allah, indah kan? Seolah-olah kata-kata ini penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hikmah. Seorang yang menginginkan kebaikan untuk umat, tidak menginginkan perpecahan untuk umat. Ternyata kata-kata ini adalah modifikasi, inovasi dari prinsip al-ikhwan muslimin, qaidatul ma'dzirah wat ta'awun. Nata'awanu fima ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Kita bekerja sama, berteman, berkawan, satu organisasi, satu lembaga, satu pergerakan dakwah dengan orang-orang dalam perkara yang kita sepakat dalamnya, kita setuju dengannya, tidak ada perbedaan di antara, dan kita saling memberi uzur, saling mentoleransi dalam hal-hal yang kita berbeda tentangnya. Masya Allah, ucapan ini menarik kan? Indah gitu, indah. Kalau penerapannya tepat, misalkan ada di antara kita yang sholatnya kalau selesai ruku kembali begini, yang satu begini, tidak ada masalah, nggak perlu kita berpisah. Misalkan ada di antara kita yang meyakini bahwa barakallahu fikum, bagi ibu-ibu yang menyusui atau hamil itu membayar fidyah. Sebagiannya menyatakan tidak, wajib atasnya mengqadha. Khilaf di kalangan ulama. Kita lapangkan dada kita tetap berkawan, tetap satu langkah dengannya. Tidak boleh kita bercerai-berai, berpecah belah, berselisih. Misal lagi, dalam sebuah dakwah atau kegiatan pendidikan dan yang semisalnya, ada perbedaan di antara kita di dalam menentukan kebijakan, atau ada di antara kita yang salah langkah. Yang satu menginginkan kelas-kelas itu di tempatnya di sebelah sana, jangan di dekat masjid. Yang satu mengatakan tidak, jangan ya akhi, harus dekat dengan masjid supaya begini, supaya begitu. Bukan kemudian sudah, kalau gitu kita bukan kawan lagi. Atau kalau diundang rapat dan musyawarah, saya nggak mau hadir lagi. Loh kenapa? Saya mengusulkan ini dan itu, tidak pernah diterima. Itu egois, itu sombong, itu menang sendiri.
Dan yang seperti ini adalah at-tafarruqul madmum, perpecahan yang dicela dalam agama ini. Yang satu punya kebijakan begini dan begitu. Hal-hal yang tidak mengandung pelanggaran syar'i, masalah-masalah teknis saja. Kemudian terjadi perpecahan, berpisah, saling tidak menyapa, tidak memberi salam. Ini musibah. Yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau yang dimaksud oleh penerapan kaidah yang indah tadi, dan ini ternyata yang terjadi, sudahlah, jangan tiap hari bicara Syiah. Syiah itu juga Muslim, saudara kita. Kiblatnya juga ke Ka'bah, bukan ke Candi Borobudur. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Ya? Kita berkawan. Satu organisasi dengan dia nggak apa. Satu lembaga pendidikan dengannya nggak ada problem. Muslim bersama Muslim ya akhi. Ini yang berbahaya. Ternyata kita tahu penerapan yang mereka lakukan itu sebagai penjelasan daripada kaidah yang dia terapkan. Tetapi orang yang namanya siapa tadi, Abdul Hasan, memodifikasi syubhat yang dulu yang Ikhwanul Muslimin sudah dibantah oleh para ulama, dijelaskan, dibongkar kesesatannya. Nah, orang sudah bosan mendengar itu, sudah tahu. Ketika ada yang mengatakan seorang dai, ya ikhwan, nata'awan fima ittafaqna alai wa ya'dhu ba'duna fima ikhtalafna fi. Paham, ini batin, ini kaidah berbahaya. Sudah paham, karena ulama sudah menjelaskan. Muncul modifikasi baru. Itu tadi, kami menginginkan manhaj yang luas, yang bisa mencakup semua umat, nggak sempit, fleksibel. Ternyata penerapannya bergaul dengan kaum teroris, khawarij, berkumpul dengan Ikhwanul Muslimin, berkumpul dengan Sufi. Nah, ternyata ini pun sudah dibantah oleh ulama kita, sudah dijelaskan ini berbahaya. Ini walaupun indah nampaknya, menarik didengar, tetapi pada penerapannya akan menjadi penyebab tersebarnya kebatilan di tengah-tengah umat dan perpecahan yang besar di tengah umat. Diingatkan lagi, muncul yang berikutnya, kaidah baru dimodifikasi lagi, yang kali ini dimotori oleh Ali Al-Halabi, Ali bin Hasan Al-Halabi, salah satu tokoh yang dipuja-puja oleh Radio Roja. Hati-hati, jangan dekat-dekat, bahaya. Selamatkan akidah, selamatkan manhajmu. Ini termasuk yang dipuja-puji, memodifikasi, menginovasi. Akhirnya muncul inova, ya. Karena sudah diinovasi. Nah, ditambah ininya, dimodifikasi, ini diganti, itu diganti, muncul inova ini tadi. Apa katanya? Dia mengatakan, la naj'al khilafana fi ghairina sababan fi khilafina bainana. Janganlah perselisihan kita tentang orang lain menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Betul kan? Bagus kan? Benar kan? Iya, benar kan? Ini hikmah. Jangan sampai justru kita memperkuat orang lain. Kita jaga ukhuwah, walaupun kita berbeda dengannya di dalam menilai orang tersebut. Terkesan indah. Ingat pernyataan siapa, nasihat Al-Auza'i, hati-hati kalian, waspada kalian dari logika-logika selain salaf yang kemudian dihiasi dengan kata-kata yang indah. Hati-hati. Ternyata dalam penerapannya orang ini, Ali Al-Halabi ini tadi, dalam tulisannya mengatakan, saya tidak bisa membacakan dengan nas, antum bisa dengarkan beberapa daurah yang pernah diadakan di beberapa tempat lainnya, yang kebetulan saya membacakannya sesuai dengan teks yang dibuka dari buku-buku dia. Secara mana? Bahwa kalau ada orang berbeda menilai ini seorang yang berpaham khawarij,
Yang satu kita menyatakan tidak, ini bukan, dia orang yang baik. Kita satu ma'had, kita satu pondok. Contohnya misalkan, ada salah satu teman kita yang mengatakan Usama bin Laden itu khawarij. Nah, fitnah bagi umat kita. Jangan sampai buku-buku dia masuk ke pondok kita atau ke murid-murid kita. Bahaya ini. Satu ustaz di pondok itu juga atau pengurus di pondok itu mengatakan, bukan demikian ya akhi, manusia bisa salah, tapi dia itu seorang yang mukhlis, yang ikhlas. Usama bin Laden itu mau memperjuangkan Islam. Ya mungkin salah. Siapa yang tidak salah di antara kita? Kamu menjamin bahwa kamu tidak pernah salah? Sudahlah. Kemudian yang ketiga, pengurus atau ustaz yang ketiga di pondok itu mengambil jalan tengah. Sudah ya, wah, janganlah perselisihan kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan di antara kita. Nah, sudah. Ini bahayanya. Contohnya, Al-Halabi memuji menyanjung Muhammad Hassan di negeri Mesir, salah satu provokator yang memprovokasi muslimin di negeri Mesir untuk terus melawan pemerintahnya, dan terjadi pertumpahan darah, ribuan darah muslim tertumpah. Ini orang Muhammad Hassan memimpin demo secara langsung, orasi. Ini sama Al-Halabi dikatakan seorang sunni, seorang ahli sunnah salafi. Boleh diambil ilmunya. Hai ikhwani barakallahu fikum. Setelah ada yang menegur, "Duh, antum kok mengatakan begitu? Bagaimana dia seorang khawarij berpaham takfiri ini dan itu?" Jangan ikut, capek kita. Capek. Perbedaan kita tentang orang lain jangan menyebabkan perselisihan di internal kita. Ini bahaya ini. Ini kalau Al-Imam Muhammad bin Sirin tahu orang ini, Al-Imam Ahmad tahu orang ini, akan dikatakan dia adalah termasuk ahli bidah karena sudah memuji ahli bidah. Ya. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah. Orang ini juga termasuk yang memuji Risalah Amman. Risalah Amman itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, dokumen Amman. Amman adalah ibu kota Yordan, nama kota di sana. Ibu kota negeri Yordania. Di sana sempat terjadi sebuah pertemuan besar yang dipimpin langsung oleh Raja Yordan. Ya. Di dalam menyikapi terorisme secara internasional. Majelis itu dihadiri oleh berbagai tokoh, yang Sufi, yang Syiah Rafidhah, yang Ibadhi, yang Asy'ari, yang beragam macam tokoh-tokoh politikus dari berbagai penjuru dunia hadir di tempat itu dan merumuskan sebuah rumusan yang dikenal dengan rumusan Amman atau dokumen Amman. Dokumen ini maunya menentang terorisme, tetapi di waktu yang sama menyeru kepada liberalisme. Nah, ini namanya membantah kebatilan dengan kebatilan, bukan membantah kebatilan dengan al-haq. Nah, akhirnya Al-Halabi, Risalah Amman juga mengajak manusia, mengajak umat untuk membenarkan persatuan agama-agama. Muslim, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, berkawan, berteman, semua agama boleh saja. Toleransi antar toleransi beragama. Ini termasuk poin-poin yang dirumuskan. Kemudian mengajak kepada seluruh umat penerapan demokrasi. Demokrasi itu bagian dari Islam? Bukan. Dia bagian daripada agamanya Yahudi. Bersumber dari filsafat Yunani. Demokrasi adalah sebuah agama yang menyeru kepada kemungkaran-kemungkaran akbar. Demokrasi menentukan bahwa hukum itu adalah milik rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.
Sementara Islam, Al-Quran, Allah dan Rasulnya mengatakan hukum itu milik Allah, dari Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukannya, diamalkan untuk Allah. Semuanya syariat Allah yang menentukan hukum. Demokrasi mengatakan tidak. Hukum itu dari rakyat. Nah, rakyat yang melaksanakan dan menentukan kebijakannya untuk rakyat, demi kepentingan rakyat. Kalau mayoritas, ini demokrasi diantara poin akidahnya adalah suara mayoritas. Kalau suara mayoritas menginginkan sesuatu, walaupun syariat Islam mengatakan haram, kalah syariat Islam, kalah dengan suara mayoritas, sehingga mereka mengatakan suara mayoritas adalah suara Tuhan. Ini demokrasi. Barakallahu fikum. Lah, risalah Amman tadi, yang pada kesempatan itu Ali Al-Halabi juga berpidato di hadapan raja. Masya Allah. Kalau dahulu ulama salaf sangat takut untuk mendekat kepada penguasa, takut, gak sabar dengan silaunya dunia ini, gemerlapnya dunia, gak sabar dia. Nah, ulama salaf menghindar. Sampai ada yang melarikan diri ke lembah-lembah dan sampai mati di sana, khawatir untuk ditunjuk sebagai pejabat dalam pemerintahan. Lari dia, berilmu dia, menghindar. Sampai sebagiannya diriwayatkan meninggal di tempat pengasingannya atau tempat pelariannya. Nah, ini berani mendekat. Siapa yang hadir di sana? Siapa teman duduknya di majlis itu? Syiah Rafidhah, kaum Sufi, beragam, Syiah Zaidiyah, kumpul menjadi satu. Ketika para ulama menasehati Syekh Ubaidul Jabri, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad dan yang lainnya, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, mengingatkan agar berlepas diri dari risalah Amman. Dia malah memuji risalah Amman atau dokumen Amman adalah sebuah risalah yang menjelaskan Islam dan sikap sportif Islam. Ya subhanallah. Pujian ini tidak hanya diucapkan dengan lisannya oleh dia, tetapi juga dalam beberapa karyanya, dalam beberapa tulisan dia. Subhanallah. Para ulama lagi-lagi menasehati, kamu wajib berlepas diri dari hal itu wahai Al-Halabi. Malah menyombongkan diri terhadap nasihat para ulama dengan kepandaiannya berkata-kata. Apa kata dia? Risalah Amman ini telah didukung dan disetujui oleh, yang pertama, al-ulama as-siqat, para ulama-ulama terpercaya, kata Ali Halabi. Bagaimana saya mau berlepas diri dari risalah Amman? Dia sudah didukung dan disetujui oleh ulama-ulama terpercaya dunia. Ketika dibuka, ya, siapa yang ikut dalam majlis itu dan mendukung, ternyata didapati lebih dari 30 ulama Syiah Rafidhah yang mendukung risalah Amman. Itu yang menurut Al-Halabi ulama siqat. Nah, ternyata di sana didapati para tokoh dan ulama Ibadiyah dan Syiah Zaidiyah. Ini kira-kira orang seperti ini, orang yang memegang amanah dalam membina umat, dia orang yang berkhianat kepada umat, telah menipu umat. Dilanjutkan, wal mulatu al-umana, dan risalah Amman itu juga didukung, disetujui oleh pemerintah-pemerintah yang memegang amanah. Tahu antum siapa di antara pemerintah yang mendukung risalah Amman ini? Ahmadinejad. Siapa Ahmadinejad? Imam Masjidil Haram. Siapa? Presiden Iran. Apa agamanya? Syiah Rafidhah. Jangan bilang agamanya Islam tapi mazhabnya Syiah. Bukan. Agamanya Syiah Rafidhah. Ini yang dianggap oleh Al-Halabi termasuk al-ula al-umana. Orang ini adalah tokoh yang ceramahnya sering tampil di radio atau TV radio.
dan beberapa tokoh menyimpang lainnya. Maka dalam kesempatan ini saya nasihatkan kepada sahabat antum semuanya, jaga baik-baik manhaj antum. Jaga baik-baik, jangan mendekat kepada media-media tadi. Jaga baik-baik manhaj akidah istri antum, anak-anak antum. Sesungguhnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menganggap remeh permasalahan. Ustaz, bukankah mereka itu? Dan saya akhiri majlis ini dengan nasihat yang ini. Mereka itu kan Ustaz menyeru kepada sunnah. Mereka juga menyeru kepada tauhid, membantah bid'ah. Barakallahu fiik. Pertama, ikuti nasihat ulama. Syekhuna Al-Allama Al-Warith Rabi' bin Hadi Al-Madkhali telah menasihati salafi dan muslimin di Indonesia secara umum, termasuk orang awam, untuk menjauh dan tidak mendengarkan radio roja. Kata Syekh Rabi, orang yang mau menghormati akidahnya dan mau menghormati manhajnya tidak mendengarkan radio. Tetapi orang yang tidak menghormati akidahnya, tidak mensyukuri nikmat manhaj ini, silakan. Ini nasihat seorang ulama. Jangan dianggap remeh. Beliau berfatwa dengan ilmu, beliau berfatwa dengan takwa. Kemudian kalau ada yang mengatakan seperti tadi, bahwa mereka dakwahnya sunnah, Ustaz, tauhid, membantah syirik, membantah bid'ah. Dengarkan nasihat salah seorang ulama salaf, seorang pakar hadis yang bernama Mufaddal bin Muhalhal As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala idza kana ahlul bid'ah yuhaddithuka bibid'atihi la hadartahu wa fararta minhu. Kalau seandainya seorang ahli bid'ah itu dari awal majlis berjumpa kamu langsung menyampaikan syubhat-syubhatnya, kebatilan-kebatilannya sejak awal kamu bertemu, pasti kamu akan mewaspadai dia dan meninggalkan dia kamu. Karena sejak awal sudah bicara langsung dengan kebatilannya, terang-terangan. Tetapi qala walakinnahu yuhaddithuka bi ahadits sunnah thumma yudkhilu 'alayka bid'atahu fatalzamu qalbak wala tarji'u wala takhruj min qalbik. Kata beliau, tetapi dia di awal majlis menyampaikan sunnah. Sudah di saat kamu lalai, lengah, dia masukkan satu bid'ahnya. Antum sudah terlanjur percaya, terlanjur terpukau, asik. Dia masukkan syubhatnya. Di saat itu bid'ah tersebut, syubhat tersebut mengguncang ke kalbu antum dan akhirnya dia melekat di kalbu antum dan tidak bisa keluar lagi. Ini nasihat ana dalam majlis kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan semoga nasihat ini Allah jadikan sebagai ilmu nafi' untuk saya pertama dan antum yang kedua. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan jika ada yang salah atau kurang tepat, saya mohon nasihat dari antum atau masukan dari antum. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.